Alhamdulillahilladzi amarna in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Sungguh indah si bunga mawar, harumnya sangatlah memikat. Hadirin hari ini apa kabar? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Difzal Rizki, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace, ia mengatakan perkembangan dunia informasi pada saat sekarang ini telah mencapai tahap yang sangat mencekam. Di satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu meningkatkan taraf kehidupan manusia. Namun di satu sisi yang lain, dengan adanya perkembangan dunia informasi, baik melalui media cetak dan elektronika, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, pastinya hanya akan menimbulkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran di dalam kehidupan manusia. Kekhawatiran tersebut kini terbukti dengan maraknya penyebaran berita hoax yang terjadi. Tak sedikit orang hatinya terluka, lalu menumbuhkan rasa dendam di dalam dada akibat penyebaran kebohongan dari suatu berita. Mulai dari isu politik, sosial, sara, maupun yang lainnya yang dapat mengakibatkan perpecahan di dalam berbangsa dan bernegara. Atas dasar inilah tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syahan yang berjudul Menyikapi Hoax Menurut Pandangan Al-Quran. Sebagai landasan awal, marilah kita simak firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang akan dibacakan oleh kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kebenarannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari segi ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insya'iyah, yakni mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat tersebut menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i di dalam tafsirnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul jilid 1 halaman 653 menjelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan kebohongan Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah ketika Rasulullah hampir melakukan tindakan destruksi. Maka turunlah sebuah teguran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang seorang fasik membawa berita kepadamu, maka bertabayunlah. Imam Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 123 menjelaskan, fatabayyanu ay fatuthbitu min sihhatil khabari, maka telitilah olehmu akan kebenaran suatu berita. Ayat ini merupakan landasan dalam bersosial media. Perintah Allah yang mengajarkan akhlak dan adab tentang pentingnya meminta klarifikasi terhadap suatu informasi, terutama terhadap informasi ataupun berita yang tak bertuan akan sumber dan fakta kebenarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, telah bersabda, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan. kehati-hatian itu berasal dari Allah Dan tergesa-gesa asalnya dari syaitan. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu hadirin, mengapa kita harus bertabayun dahulu terhadap suatu berita? Yakni agar kita tidak menyesal di kemudian hari atas apa
kita beritakan. Jelasnya hadirin, mari kita cerdas menanggapi berita, jujur dalam berkata, bijak dalam bersosial media, untuk menuju Indonesia sejahtera. Allahu Akbar. Oleh karena itu, janganlah kita membuat suatu kebohongan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran kepada kita di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadhibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan suatu berita digolongkan sebagai orang-orang yang tak beriman terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka itulah para pendusta. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka untuk menghindari dari kebohongan suatu berita, dimulailah dari diri kita sendiri, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan Buya Hamka, di dalam karyanya Tafsirul Asar, ia menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda hidup karena iman dan takwa ialah jika berkata-kata, maka pilihlah kata-kata yang tepat. Karena di dalam kata-kata yang tepat terkandung perkataan yang benar. Jangan terbelit-belit dalam menyampaikan berita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, juga bersabda, "Alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri fil jannah." Maka berlaku jujurlah kamu, karena perlakuan jujur dan kebaikan
berada di dalam surga. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Sebagai kesimpulan dari syarahan kami, bila datang seorang fasik kepadamu, maka membawa berita dan periksalah olehmu akan berita tersebut. Sebagaimana senandung nasihat berikut ini. Bila datang suatu berita, maka bertabayunlah kita. Jangan menyebar berita yang belum benar adanya. Bijaklah dalam berkata dan juga bersosial media. Bijaklah dalam berkata dan juga kepada sesama. Hentikanlah berita hoaks. Hentikanlah berita Hoaks akhirul kalam ilal liqa. Wassalam.